Untuk acara yang selanjutnya yaitu sebelum acara selingan, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Tatang Khairuddin atau Kiai Pijai, pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Karawang. Wa ala fadilatihi falyatafaddal maskura. Tala'al badru alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aydan, adibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil qur'ani. Sadaqallahul azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, amin. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Warrahmanul qudusul ba'isul muqtadir, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Mukarram, pengatur waktu, pemindah acara yang sangat saya hormati, mudah-mudahan Allah tambah-tambah kemuliaannya. Takziman wa takriman kepada para kiai kita, para ajengan kita, guru-guru agama kita, yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami atau saya kepada para kiai yang hadir, para kiai setempat, yang mudah-mudahan kita doakan. Mungkin kena sujud di tengah malam beliaulah, kena istighfar di tengah malam beliaulah, kampung kita ini jadi terhindar dari bencana. Kita selaku jamaahnya patut dan harus mendoakan kepada para kiai kita. Siap, amin ya. Mudah-mudahan para kiai kita pada sehat jasmani rohaninya. Allah panjangkan umur-umur mereka, Allah tambah barokahkan ilmunya. Mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya soleh soleha, mautnya mudah-mudahan pada husnul ya. Yang harus kita pentingkan, hormati, hargai guru setempat, Bu, betul enggak? Karena kalau ibu ada keperluan ngedadak pasti nggak bakal maranin yang jauh, betul nggak? Pasti kiai yang dek. Contoh ibu punya anak tengah malam kesurupan lah, pasti kiai yang deket yang dipanggil, betul nggak? Satu. Yang kedua, kalau anak hamil sudah ada 4 bulan 7 bulan ada, pasti kiai yang deket yang dipanggil.
Ibu punya anak perempuan, kemudian hamil 9 bulan, susah melahirkan, pasti manggil bidan, mosok kiai. Itu urusannya melahirkan, Bu Haji. Mosok kiai suruh begituan. Itu namanya penghinaan. Jangan mau kiai noong yang begituan apa-apaan. Urusannya bidan kan melahirkan, masa kiai suruh begituan. Allah. Aparatur pemerintahan, bapak lurahnya ada, bapak wakilnya, RT-nya, istrinya ada, RT ada. Coba acungkan tangan yang mana? Enggak apa-apa, malu enggak apa-apa. Saya mau nanya, maaf jawab, istri RT di sini gemuk apa kurus? Bener gemuk ya? Enggak begini Bu Haji, yang namanya RT kerjaan paling capek, duit paling kagak bagian dia mah. Makanya kalau ada bininya RT gemuk berarti senang. Yang pertama. Yang kedua, jadi RT itu, rakyat itu paling berani sama RT. Betul enggak? Orang miskin kagak dapat PKH, RT yang digoblok-goblok. Emang bener, betul enggak? Tuh ibu-ibu bibir sampai jeding-jeding, tulak pinggang. Sini RT goblok tuh. 40 rakyat sini bilang goblok sama RT, insya Allah RT jadi goblok beneran Bu. Itu kan doa, betul enggak? Ini saya mau nanya, desa sini ada yang PKH enggak tepat sasaran ada? Artinya begini, yang kaya dapat, yang miskin ngangap enggak dapat ada. Nih dengerin, saya mau kasih tahu nih. Kalau ibu miskin nggak dapat PKH, emang yang namanya PKH itu diperuntukkan untuk rakyat Indonesia yang ada di bawah garis kemiskin. Artinya untuk orang yang kemudian ibu miskin kagak dapat PKH, jangan nyalahin lurah. Lalu lah RT mah kagak tahu apa-apa. Itu mah udah catatannya di atasnya, di lauhil mahfudnya. Jadi kalau ibu orang kaya dapat PKH, tinggal mikir diri sendiri, lah gua kaya apa miskin ya? Motor punya, mobil ada, rumah bagus, kerjaan pun, tetangganya miskin ngangap aja kagak dapat. Nah kalau ada orang situ di sini begitu, di sini uang dapat dia kaya, yang miskin kagak dapat, suka dikasih enggak kepada orang yang haknya? Ada orang begituan di sini, ada. Orang begitu mah Bu, maaf 5 hurufnya tolol. Ada yang tolol di sini. Mana orang? Lah, saya mah cuman bilang tolol doang. Nih Rasul pernah ngomong begini Bu. Salah satu dosa yang Allah bakal johirkan masih di dunia, pertama dosa orang yang suka makan hak orang lah. Ngerti enggak? Coba lihat orang kaya dapat PKH nggak dikasih sama hak orang haknya. Coba lihat dia mah, kena bentar-bentar ke rumah sakit, bentar-bentar ke puskes. Untung kagak setruk juga begini dia mah. Ibu belum mengerti, nih saya kasih contoh lagi. Orang tua kita sudah meninggal dua-duanya, kemudian meninggalkan harta namanya waris. Kemudian kita punya apa? Punya saudara 3. Lihat saudara ibu yang paling rakus sama warisan, cepat modar. Emang bener enggak? Udah begitu. Nih saya kasihan sama RT, juga goblok-goblok mulu. Nih Bu yang dengerin, yang namanya RT mah Bu, di sini ada yang manggil organ tunggal malam-malam, ribut anak muda, ada yang celaka. Yang ditanyain pertama, tuh
Padahal RT molor dari sore. Yang lebih parah di kampung ini ada yang hamil perawan tanpa nikah, yang ditanyain pertama padahal RT kagak ngikut nyol. Padahal RT kagak ngikut nyol. Nyolek, nyolok. Loh, kata RT, yes lah. Mudah-mudahan kita doain daripada lurah sampai RT sampai semua, mudah-mudahan pada sehat jasmani rohaninya, pada panjang umurnya, berkah kehidupannya. Terusin. Ya jam-jam saya cerewet. Tadi Pak Kiai bilang tuh, Ji ceramah di sini nggak usah lama-lama, yang penting singkat, padat, tepat, pulang bawa berkat ilmu manfaat. Artinya jelek terus ini. Berkat. Terusin. Ya udah ya. Ketika umat Islam memperingati Maulid seperti ini, alasan yang pertama kata ulama lil mahabbah, karena cinta kepada kita Rasul, cinta kita kepada Rasulullah. Ibu benar cinta kepada Rasulullah? Udah pernah bertemu belum? Punya fotonya enggak? Pernah lihat filmnya enggak? Atau pernah mimpi enggak? Astagfirullah. Mimpi belum pernah? Sama. Lah Bu, dalam Sahih Muslim diceritakan orang yang pernah mimpi bertemu dengan Rasulullah, walaupun mimpi itu Rasul asli, karena Rasul itu tidak bisa ditiru oleh makhluk Allah hatta sama malaikat. Nah, bagaimana untuk cinta Rasulullah? Makanya ulama-ulama dulu salah satu cinta Rasul itu suka begini, mengadakan maul. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti yang namanya maulid, ijtima'un nasi, kumpul manusia seperti ini, wa qira'atu ma tayassara minal qur'ani, yang kedua bacakan Al-Quran tadi oleh Kiai Muammar, yang ketiga panggil mubalig. Untuk apa? Untuk menceritakan Rasulullah SAW dari mulai lahirnya, ceritakan mujizatnya, ceritakan akhlaknya, supaya kita umatnya tambah cinta. Padahal maulid tadi juga udah itu, tapi kita mah nggak ngerti, betul nggak? Nah, inilah maulid. Jadi nggak perlu kita bertemu dengan Rasulullah. Bu Haji berangkat umroh ke Madinah, cuman makomnya, betul nggak? Jadi intinya begini Bu, cinta itu bukan di mata, tetapi di jiwa, betul nggak? Cinta bukan hanya, astagfirullah. Bu RT apal banget ya. Cinta hadir di astagfirullah. Nenek mah dada, jiwa nek, dada. Tete dada mah. Terusin. Biarlah salah di mata, biar perbedaan terlihat. Masya Allah ibu-ibu. Ku harap engkau. Udah Bu, udah. Ini kan ceramah. Ibu-ibu mah Masya Allah nyaut banget nyanyi mah. Bapak-bapak kurang seni, diem aja dia. Bapak-bapak mah paling bisa hobinya seninya begini, iwak peye, iwak begitu doang dia. Kenapa saya nyanyi begitu nih? Maaf Ibu. Udah banyak berdatangan ke Karawang, ke Bekasi, orang saudara kita yang ngaku Islam, bahkan ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ketika kita memperingati Maulid seperti ini, dia mencibir, katanya enggak ada di sonohnya, katanya bid'ah dolalah.
Kalau ibu bertemu dengan orang begituan, gak usah berargumentasi, kagak bakalan menang kita mah bu. Kagak bakalan taslim dia mak kita. Dibacakan Al-Qur'annya, asbabun nuzulnya diceritakan. Oh, ini hadisnya, ini asbabul wurudnya, kagak bakalan taslim. Memang dia oleh Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan untuk mempecah belahkan umat Islam. Saudara kita. Kenapa? Satu akidah. Kiblatnya Ka'bah Mekah, nabinya Nabi Muhammad, Quran pedomannya, betul enggak? Biarin. Tapi yang saya kesel sama dia dalam hati saya, dia itu merasa paling sunnah, bu, betul enggak? Kita orang ahlu sunnah wal jamaah jangan merasa paling sunnah. Soleh itu harus bapak-bapak, tapi jangan merasa paling soleh, betul nggak? Bener itu harus, tapi jangan merasa paling. Yuk kita sama-sama mencintai Rasulullah itu banyak bermacam cara. Kita tapaul kepada ulama-ulama dulu. Ulama dulu kalau memperingati maulid atau ciri cinta kepada Rasulullah, salah satunya begini maulid. Untuk dia nggak pernah maulid, jangan benci, betul nggak? Ayo kamu kita, betul nggak bu? Kita terusin. Dia kagak pernah maulid. Yang saya tahu dia itu nyontoh sama Rasulullah itu ngingu jenggot, betul nggak? Pasti orang begituan pasti berjenggot. Ada yang nanya sama saya, Pak Haji, emang jenggot itu sunnah dipiara? Sunnah kena Rasulullah berjenggot. Kok Pak Haji nggak berjenggot? Saya emang nggak ada bu. Pernah dulu saya dipiara segini ini. Tahun 2000 saya ngaji ke Bebalan, sono toh, bukan Bebalan, sono Bekasi sono no. Ada nenek-nenek di tengah-tengah ceramah saya nangis. Begitu saya habis ceramah, saya panggil nenek-nenek, coba panitia mana nenek yang nangis tadi? Oh no, Pak Haji rumahnya. Mak sini, datang. Mak yang nangis tadi, iya. Mak begitu melihat saya nangis, mendengar ceramah saya nangis, mak terpukau karena ceramah saya? Bukan. Emang kenapa menangis? Maaf Pak Haji, emak itu begitu lihat jenggot Pak Haji jadi ingat sama emak yang hilang. Katanya begitu. Emang kenapa mak? Jenggot Pak Haji sama dengan jenggot emak yang hilang. Apes. Maka sampai sekarang saya gak pernah nyuruh jenggot. Itu disamakan dengan jenggot media. Terusin bu. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita memperingati maulid seperti ini, lil imtisal, karena kita mau nyontoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi. Siapa yang nyuruh nyontoh kepada Rasulullah? Allah, bu. Boleh saya baca Qurannya, bu? Yang pendek, yang panjang. Ibu pengen yang pendek, pengen yang panjang. Jangan kayak orang gabus, ibu pengen yang pendek, yang panjang, tulak pinggang, nunjuk sama saya. Yang pendek, yang panjang, gua mah doyan. Ini saya baca kalau saya baca Quran, dengarkan. Wa ija bagaimana makannya ini saya. Jangan ceramah kan. Tapi mudah-mudahan Bapak panjang umur. Biar kita meninggal semua, Bapak sendiri aja ya. Amin dia. Terusin. Ayo. Ketika saya baca Quran, ibu bilang Allah, siap. Yang bilang Allah mudah-mudahan kalau punya utang biar cepat lunas. Yang kenceng bilang aminnya berarti gede. Tenaganya jangan jelek hati loh. Ini yang hadir ini banyak utang. Ada yang punya utang ada? Ada. Pengen cepat lunas enggak? Lah pada bayar bu. Yang namanya perempuan, bapak-bapak kena utang, Masya Allah doyan banget ya mah. Semua warung diutangin sama dia mah. Ada yang 2.000 per hari. Pas begitu udah banyak uang, banyak utang gak bisa bayar, baru dia ngomong sama suam. Akhirnya utang dibayar sama uang, bukan sama suami. Utang mah dibayar sama duit, bukan sama suami. Masa suami pakai bayar uang, utang? Siap, bilang Allah siap. Siapa yang suruh nyontok kita kepada Rasulullah? Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Enak nggak Bu? Ibu pengen punya anak begitu suaranya? Pada nyantren enggak? Impi pun hahaha nyantren anak mah dong. Ini saya nyantren dari kecil. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Enak enggak? Saya Tatang Khairuddin tahun 90, bukan saya sombong, pernah jadi juara MTQ tingkat provinsi Jawa Barat. Ketika itu yang final 10, yang 9 enggak pada datang. Makanya orang dewekan lu. Iya. Kalau selama saya ceramah dari dulu sampai sekarang, begitu Al-Quran dibacakan mesti saya dikorikan. Kenapa? Landasannya satu hadis Rasulullah. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasi Al-Quran itu dengan suaramu yang bagus. Kalau kita punya suara bagus, Al-Quran lantunkan dengan enak. Longkon begitu. Bukan pengen dipuji suara saya bagus. Yang kedua, kenapa saya ceramah dilantunkan terus Al-Quran? Barangkali mudah-mudahan habis ceramah saya mau pulang menang amal, amplop. Ini jelek banget ini artinya. Menghina Ibu Haji mah. Amplop. Sama dengan Bu RT tuh, amplop. Emang wajah saya ini kayak mirip kotak amal gitu? Amplop. Saya mah udah yakin ketika saya banyak amal pasti banyak doa Bu RT, duit. Ya, Ibu mah. Udah jelek mulu artinya dah. Duit, doa, duit. Terusin Bu. Ya. Sungguh telah ada dalam diri Rasul itu suri tauladan yang bagus yang harus kita contoh. Pengen selamat dunia akhirat, pengen bahagia dunia akhirat, contohnya Rasulullah. Apapun jabatan profesi kita di dunia. Jadi pejabat, Rasul pejabat. Ketika Rasulullah menjadi pejabat ngomongnya bagaimana Bu Haji? Kata Rasulullah, biar saya lapar, yang penting rakyat saya kenyang. Ada pejabat yang ngomong begitu sekarang enggak? Kagak ada. Pejabat sekarang mah cuman pengennya doang. Pilkada dengan pilkada itu enggak ada bedanya. Kalau pilkada setelah jadi suka lupa. Kalau pilkada kalau lupa suka. Betul apa betul? Nih kalau musim partai-partaian ini dia mau nyalon DPR, nih acara pinggir jalan pasti nongol dia. Betul enggak? Enggak diundang pasti dia langsung sambutan, sudah deh. Ibu-ibu pilih lagi saya. Kalau saya jadi dewan, insya Allah saya mau sayang kepada wong cilik. Ternyata setelah di atas jadi wong licik. Betul? Sebelum jadi lurah. Ibu-ibu, kalau saya jadi lurah, nih jalan saya aspal pakai sukro dan cincau. Setelah jadi boh, betul enggak? Kenapa Indonesia terus-terusan dirundung musibah, bencana di mana-mana? Salah satunya mayoritas Islam dari pejabat sampai rakyatnya, tapi kehidupannya tidak Islami, betul enggak? Masjid pinggir jalan bagus, tapi kosong, betul enggak? Betul enggak? Makanya Bu, kemarin 2 tahun corona, betul. Saya ceramah enggak ada yang manggil ataupun apes. Bener sama Bu Haji banyak utang kemarin tuh. Iya, gak ada yang manggil hajatan, kagak boleh manggil kiai. Ya Allah ya Rabb, santri ada 120 kagak boleh pada pulang sama pemerintah. Ibunya gak boleh datang ke pesantren. Lah saya yang ngapain makannya? Sampai beras kehabisan, teri kehabisan.
Bini saya ngomong, itu beras udah buang, udah nggak ada, teri. Udah biarin pada mati nggak apa-apalah. Orang tuanya kagak mikirin. Pas begitu saya dengan istri saya, yuk Neng ke Karawang. Lockdown Kabupaten Karawang seminggu. Tahu ibu lockdown? Gak boleh keluar. Orang Bekasi nggak boleh masuk Karawang. Saya dengan istri saya bawa mobil, itu nggak ada mobil ataupun di Karawang. Istri saya, masih diberik-berik di udak-udak sama Satpol PP, Bu. Trit. Saya buka pintu. Ada apa? Pak Haji mau kemana? Cari teri. Gak ada teri di kampung saya. Cari bawa warung yang muka. Lockdown Pak Haji. Bakal saya pakai masker. Pak Haji cepat-cepat ya. Ya cepat-cepat. Itu siapa? Ini. Ya istri saya kata saya. Nganter. Pak Haji maaf, istri bapak jangan di situ, duduknya turun dulu. Di mana duduknya tuh? Di belakang Pak Haji. Emang kenapa? Takut menular Pak Haji. Itu Satpol PP saya marah-marahin. Lu tolol apa kagak? Masa bini saya menular sama saya? Tiap malam gua kelonin. Dimaaf kata bukan ketolonnya, dikenyotan gua. Allahu Akbar. Waktu corona ibu ngedengar nggak ada slogan begini dari pemerintah, suami istri dilarang berboncengan motor, betul nggak? Ngojek kagak apa-apa. Di mana corona ini? Alhamdulillah corona sudah tidak ada, alhamdulillah. Kalau masih panjang corona, yang saya khawatirkan DPR pusat bikin undang-undang begini Bu, suami istri berhubungan jaga jarak. Yang saya harus berapa meter Bu? Allahu Akbar. Parah itu corona. Nih dengerin Bu, saya kasih logika gambaran. Corona itu kemarin kayak begini Bu, logikanya kayak ada anjing galak lepas dari kurungnya, lepas dari kandangnya. Itu anjing di luar merajalela, ada anak digigit. Ada bapak-bapak yang lagi jalan dikejar, digigit. Ada anak digigit, ada ibu digigit. Sehingga ketika itu yang digigit ayam juga disangkanya digigit itu anjing. Sehingga pemerintah angkat bicara. Ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat jangan pada keluar. Ada anjing galak di luar. Kalau mau keluar harus pakai pakaian satria, baju hitam. Dianjurkan pakai masker. Betul? Masker 200.000 dibeli dulu mah, betul enggak? Demi kesehatan, betul? Tetangga saya pakai masker, habis masak dengan saya ngeliwat sampai jam 3, dia kerja di PT, pas begitu bangun kesiangan langsung pakai masker, pakai helm, dia belum nyikat gigi. Dia nyampe PT katanya nguap dia. Belum dibuka, pingsan. Pas begitu diperiksa di dokter, bukan ke corona, ini ngisep. Ngisep napasnya sendiri katanya begitu. Nanti bulan Januari Bu, ini bakal ada pemerintah kita suruh ibu pakai masker lagi. Kenapa? Ini banyak penyakit sekarang. Kalau ibu suruh pemerintah pakai masker, pakai. Kenapa? Pemerintah sayang sama kita, betul enggak? Masker itu Bu, menjaga masker. Aku menjagamu, maskermu menjaga. Tapi kalau ibu pakai masker, tolong jangan punya dalam arti masker itu bisa pakai jaminan, betul enggak? Ini hanya syariat. Masker itu tidak bisa pakai jamin. Yang bisa pakai jaminan BPKB motor, BPKB mobil, dan sertifikat rumah. Ibu yang pakai masker cobalah datang ke BRI. Kata pegawai BRI, ibu mau ngambil uang? Iya. Berapa Bu? 100.000 aja. Oh, kecil banget, 500 atuh. Ya boleh. Jaminannya apa? Dapat uang enggak? Begitu kita habis pakai masker, kemudian pemerintah nyuruh kita cuci tangan, betul? Itu Bu, mau ke masjid cuci tangan, mau ke mal cuci tangan. Eta mah kokobok ke kokobok. Cuci tangan, kalau kita ke mana-mana tuh seharian itu kokobok atau cuci tangan sampai 15 kali. Tapi yang nyuruh makan nggak ada. Cuci tangan mulu, betul nggak Pak, Bu? Tuh, masih ada.
Corona masih ada. Kita udah cuci jarak, masih ada, pakai masker, masih ada. Akhirnya pemerintah ramai-ramai kita harus pakai vaksin, divaksin. Bupati ngebel sama saya, Pak Haji vaksin, ayo cepat buru-buru ka dieu lah, aing hayang buru ceramah yeuh. Itu boga duit, juga nanti ceramah. Datanglah tukang vaksin ke pesantren saya. 3 kali saya divaksin. Harapan cepat-cepat corona tidak ada. Ternyata setelah saya divaksin dengan santri saya, bukan corona hilang, tetapi minyak goreng yang hilang. Ibu masih ingat? Itulah Indonesia, betul enggak? Setelah minyak goreng hilang, kita udah reda, Masya Allah corona hampir enggak ada. Datang Omikron, pamannya corona. Di situ banyak yang meninggal, betul enggak Bu? Eta musim mati itu, Sedesa 15, sedesa 17. Tetangga saya banyak yang meninggal orang-orang tua. Kena corona? Bukan kena corona. Itu panik karena dikoronakan. Betul enggak? Contoh begini, Ibu supaya ngerti. Sebelum corona, Ibu punya penyakit jantung. Ini jantung kumat. Dibawa ke rumah sakit, diperiksa sama dokter spesialis. Oh, Ibu jantungnya kumat lagi. Iya Pak dokter, nih obat yang biasa. Makan ya sehari 3 kali. Sembuh. Belum ada corona, sugesti. Pas begitu corona merajalela di Indonesia, Ibu itu jantung kumat lagi, dibawa ke rumah sakit, diperiksa sama dokter. Kata dokter, Bu, maaf corona Ibu. Langsung mati. Itu yang saya tahu. Jadi yang kemarin itu bukan kena corona, tapi panik di corona kan. Karena waktu itu penyakit tidak ada Bu selain corona, betul nggak? Ibu penyakit jantung dibawa ke rumah sakit, kata rumah sakit corona. Ibu emah dibawa ke rumah sakit, kata dokter dipatok ular, tetangga saya corona, kata dokter. Corona hampir tidak ada, orang yang meninggal sudah tidak ada. Kita enak perasaan walaupun nggak punya uang juga, betul nggak? Pemerintah udah, wah nggak ada corona, bebas. Kesininya BBM naik, betul nggak Bu? Dengan BBM naik otomatis warung dan di pasar harga-harga ngikut. Sampai sekarang nggak pernah turun lagi, betul? Cabai merah masih naik, minyak goreng, gula kopi, susu. Nah, Ibu jelek hati, susu kenapa begini? Itu mah turun. Yang saya tanya susu yang di ono, bukan ono, bukan. Ibu susu begini, Bu. Allah. Kita harus demo ke Jakarta, nggak usah menjelek-jelekan pemerintah, Bu, nggak usah demo. Pegang batu, Allahu Akbar, sholat kagak apa-apaan, betul nggak? Demonya kita sama Allah Subhanahu. Ya Allah, dalam doa kita, ya Allah, kita mah doa bahasa Indonesia aja. Ya Allah, biar barang-barang dinaikkan, ya Allah, yang penting saya minta sama Engkau, ya Allah, asal ada untuk belinya, ya Allah, betul nggak? Enak hati kita, ternyata kebeli apa aja walaupun ditekan sama perintah. Sekarang datang lagi TV kagak ada gambarnya. Allahu Akbar. Betul apa betul Bu? Tuh ibu-ibu tetangga saya sampai marah-marah. TV semut mulu. Emang kenapa Bu? Kagak ada gambarnya. Tolol Jokowi begitu. Sokawi yang disalah-salahkan. Jangan nyalahin pemimpin kita. Ketika kita tidak ada keadilan di pemerintah, doakan pemerintah, betul nggak Bu? Besok-besok kalau memang kita nggak ngerasa nyaman, nggak enak dipimpin sama dia, besok-besok pemimpin kita begitu, betul nggak? Begitu nggak? Salah kita milih pemimpin, 6 tahun ke depan kita mana nyesal, Bu, betul nggak? Ya, Masya Allah Bu, bencana dan bencana, betul. Kemarin di Cianjur, Ibu tahu nggak di Cianjur gempa? Kemarin di Garut, sebelum itu di Karawang banjir bandang. Tetangga saya kampung Ciberem angin puting beliung. Ibu tahu angin puting beliung? Sekampung itu habis ludes lalu lantak sama angin puting beliung. Presiden bupati sampai ngebel sama saya, Pak Haji deket enggak? Deket teh. Mau lihat? Antar ya, siap, saya nganter bupati. Bupati nangis di lokasi. Kata saya, udah Bu, jangan nangis lah. Ini dahsyat banget ya angin puting beliung Pak Haji. Iya, ini baru puting.
Ini baru puting, belum susu beliung. Lah kan puting kecil. Wik 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 wik. Kalau susu war beak semua habis. Tapi ada rumah nenek-nenek, reon, panggung, saung rangon, orang dikelilingnya, rumah-rumah bagus bertingkat, ludes habis semua. Tapi rumah nenek-nenek itu nggak apa-apa, Bu. Itu dahsyat sekali. Masya Allah. Kemarin saya jarah sama nenek itu. Mak, datang Hoirudin nih, doain Mak. Biar sehat, biar banyak panggilan. Ini saya banyak utang Mak kemarin, gara-gara corona. Ya Mak doain, biar sehat kamu ya Ji. Ya Mak, saya mau nanya Mak nih. Mak, orang mah tuh rumah bagus-bagus, habis semua sama angin puting beliung. Ini emak sakti banget ini, rumah reon. Emak punya amalan apa sih Mak? Dia ngomong begini, Haji, emak itu sebelum angin puting beliung, emak itu minum tolak angin dulu. Ternyata tolak angin. Halo, kata ibu-ibu, gua nggak dengerin aja goblok. Lah ceramah Bu, kemana lah lurusnya gigi. Ini banyak musibah Bu, gara-gara corona, angin puting beliung, musibah di mana-mana, banyak nyawa yang hilang, harta yang melayang. Betul? Allah. Mengapa bencana kerap melanda, berbagai musibah jadi berita, korban harta benda tak terhitungkan, bahkan korban nyawa tak terperikan. Pertanda apakah ini semua? Lagu siapa? Saya, Roma. Apakah musibah sekedar cobaan? Apa peringatan ataukah hukuman? Ya azza wa jalla. Astagfirullah. Ngantuk saya Bu. Semalam belum tidur saya, Masya Allah. Dari bulan Rabiul Awal belum selesai sampai sekarang siang malam. Masya Allah. Kemarin ada yang datang pakai mobil Fortuner, pakai kacamata hitam. Nih Pak Haji uang tuh 15 juta buat Pak Haji. Ya Allah, alhamdulillah. Ini buat apa? Pak Haji ceramah di Palu. Ngomongnya begitu. Pak Haji ceramah di Palu. Kata saya nanti dulu, saya ceramah di kota Palu. Bukan, Pak Haji ceramah di Palu, ini uangnya. Saya gak terima. Orang di Palu saya ceramah, ya begitu teh. Assalamualaikum, jeger jor. Gak saya terima. Mati saya habis ceramah. Berobat ke dokter berapa puluh juta. Sebelum corona ada ibu-ibu cantik banget. Pak Haji ini uang 25 juta buat Pak Haji. Buat apa Bu? Ceramah Pak Haji di keluarga saya. Najar saya dari dulu. Hari apa Bu? Hari Minggu besok. Ngedadak udah penuh. Pokoknya Pak Haji kapan ya waktunya, yang penting hari Minggu besok, habis asar nggak apa-apa. Habis asar bisa nggak apa-apa. Alhamdulillah saya terima uangnya Bu. Ceramahnya di mana Bu? Di Lubang Buaya Pak Haji. Nggak terima. Uang 25 juta saya ceramah di Lubang Buaya Bu. Ini Lubang Buaya, ini bisa Assalamualaikum. Lah kepala saya hilang. Kagak saya terima. Tapi mudah-mudahan nanti bulan Januari saya doain biar sehat. Saya mau ke Malaysia Bu. Kalau ada yang manggil. Enggak ada buat apa capek-capek ke sono Bu. Terusin Bu. Jadi kita nyontoh Rasulullah itu ada yang zohir, ada yang batin. Yang zohir gampang. Kita pengen berjenggot seperti Rasulullah, piara jenggot, jangan dikerok, betul nggak? Kita pengen jubah seperti Rasulullah, beli gamis, pakai sorban, sama dengan Rasulullah, betul nggak? Rasul keringatnya wangi, kita pakai minyak wangi, sengit, wangi, betul nggak? Itu untuk nyontoh johir gampang, tapi yang harus nyontoh kita bukan johirnya. Pi Rasulillah kata Allah, kepribadiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi, hilimnya, sobarnya, tidak haus hormat, tidak haus jabatan, itulah Rasulullah. Ini Rasul sampai bengkak kakinya sholat Bu itu.
Bala sholat sampai bengkak kakinya terus Rasulullah. Ada suami ibu yang bengkak betisnya kakinya. Asam urat itu. Kalau kita nyontoh Rasulullah secara pribadi atau akhlaknya rada susah, kita perlu ngaji, betul enggak? Yang penting mudah-mudahan, yang penting nih pengajian di sini hari apa nih bapak-bapak, Kang? Enggak ada pengajian. Ibu-ibu ada pengajian? Ya mudah-mudahan. Enggak apa-apa, bapak enggak apa. Yang penting ibu ada pengajian. Ada. Mudah-mudahan ibu pada solehah semua. Sekampung ini ibu-ibu solehah, insya Allah kampung ini akan barokah. Amin. Karena Rasul pernah mengatakan al-mar'atu imadul bilad, wanita adalah tihangnya negara. Ibarat kata nih masjid bangunan tanpa tihang roboh enggak? Yang penting punya isi solehah enak, Pak. Uang menjadi kesenangan di dunia enggak. Harta jabatan bukan. Kalau dunia atau uang jaminan membahagiakan seseorang, tuh si Lesti, tahu si Lesti? Dibanting sama suaminya. Banyak uang dia. Jabatan tuh sambo, betul enggak? Ternyata kata Rasulullah arbaun min sa'adatil mar'i, 4 orang bahagia di dunia. Pertama, antakuna jauh jatuh solihatan, punya istri solehah. Amin. Mudah-mudahan yang hadir pada solehah. Pak Haji, istri solehah bagaimana sih? Dengerin. Satu cirinya, iza nazorta ilaiha sarrotka. Apabila dilihat sama suami, dipandang sama suami tidak membosankan. Suami tidak bosan melihat ibu kayak begini nih, cakep-cakep. Depan suami suka begini apa enggak? Jadi ibu mah kalau pakai kerudung sekarang doang, lagi ngaji. Besok mah kalau mau ke warung kayak Tarsan aja begitu ya. Nih Bu, saya itu sangat tahu dari kecil, saya lingkungan pesantren Bu, sangat tahu ibu yang biasa pakai kerudung, yang kagak biasa, sekarang kagak biasa pakai kerudung pakai, ketahuan, nyengsol. Udah jangan dibenerin ah. Depan suami nggak usah pakai kerudung, yang penting cakep, bagus. Lihat suami begini aja, lihat ibu seperti melihat mangsa. Kata ibu, apaan sih liatin saya? Jadi GR gue. Itu berarti ibu soleha. Begitu. Ini suami lihat seperti lihat mangsa, lihat ibu udah dandan. Ibu bilang tulak pinggang, apaan lo? Lo kagak kenal gua lo? Ya. Ibu malah galak sama suami. Jangan begitu Bu. Kemudian istri yang soleha yang kedua, setiap suamimu berangkat kerja diikutin sampai pintu gerbang. Kemudian dicium tangannya. Suka begitu? Ya Allah ibu. Suami pakai motor pegang terus tangannya setang motornya, ibu sampai berdiri begini, berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, doaku sertakan, mohon kepada Tuhan. Laki kita kalau mau pergi kerja dilaguin itu, masya Allah, yang udah pada naik motor turun lagi. Bukan jadi, bukan, saking tersanjungnya. Begitu turun dipegang bahu ibu, terima kasih sayang, Aa jadi semangat kerja nih, yes tuh. Dibisikin telinga ibu sama suami begini, mau pulang jam 12 neng, mau oleh-oleh apa sayang? Berhubung isi solehah, sampai berdiri, kuta minta oleh-oleh emas permata dan juga uang yang kuharapkan engkau pulang. Dibisikkan sama telinga suami, tetap membawa kesetiaan. Gitu. Ada yang begitu? Ini suami mau berangkat kerja, neng, berangkat duluan ya, gebluk pintu, jar. Pulang kagak pulang, modar sekalian lu. Ya Allah ya Rob. Arong sini ada yang begitu, ada. Mana coba orangnya sih ini? Jangan begitu. Banyak suami yang pakai motor terpleset, yang pakai mobil nabrak anak. Kenapa? Diberangkatkan kerjanya bukan dengan nyanyian yang indah, dengan senyum yang manis, tekap dengan tepat, tapi dengan bimoli, biwir monyong 5 cm. Wah, mikir, Bu. Suami pulang
Suami pulang kerja jangan dilihat bawa apa-apa, yang penting suami kita selamat, seger datang, salam. Kata suami, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambil tangannya, suruh duduk. Jangan diceritakan selama suami di kerjaan ada yang nagih marah, ada anak celaka. Jangan, itu bukan waktu yang tepat. Kenapa? Suami masih seharusnya ibu hibur suami. Suami lagi buka baju, pakai sepatu. Abang capek ya? Capek sayang. Mau mamam dulu apa memem dulu? Itu namanya menghibur. Suka begitu enggak? Suka ditawarin enggak memem? Tawarin. Atau mau ibak dulu apa mau numpak dulu? Begitu. Dengerin Bu, yang namanya suami lagi capek masa langsung memem? Kagak. Itu mah langsung busa basi doang. Masa suami lagi capek, neng memem? Enggak ada. Capek. Paling suami minta makan Bu. Pengen makan neng, sediain seadanya. Suami lagi makan, ibu harus ada di samping suami. Suka begitu apa enggak? Dari tadi kagak mulu. Besok suami lagi makan, ibu harus ada di samping suami. Itu Siti Aisyah. Begitu dengan Rasulullah. Lagi makan suami, keringatnya bercucuran. Ibu yang jadi istri langsung ambil tisu, ngomong begini, Masya Allah itu Masya Allah keringat capek ya bang ya, neng elap Masya Allah. Begitu, suka begitu apa kagak? Di laki makan keringatan, Masya Allah bukan dielap, tulak pinggang. Keringat tuh keringat. Makan kayak bocah lu mah keringatan. Ada yang begitu ada. Ya Allah. Laki mau berangkat kerja ada nasi di sini bukan dielap, ditunjuk tuh nasi itu, nasi. Nu dibawa kerja goblok nasi. Makanya kalau kerja ngaca dulu ngapa? Ibu galak banget sama suami. Ada yang begitu ada. Belum solehah itu belum. Di antaranya begitu istri solehah. Istri solehah itu harus malu depan suami. Ini saya mau nanya, tolong jawab ibu, suka malu apa kagak depan suami? Begini atau saya nanyanya, ibu dulu pengantin baru, duduk berdua waktu pengantin baru dengan suami, pengen kentut, malu apa enggak? Sekarang? Tuh pengakuan tersangka tuh. Dulu pengantin baru duduk berdua dengan kita bang, Masya Allah waktu pengantin baru pengen kentut ditahan dia. Begini aja, sampai merekat-merekat itu bibirnya. Lakinya bilang, neng kenapa sakit perut? Takut keluar kedengeran. Neng sakit perut? Kenapa neng sakit perut? Butek lari ke kamar. Ngunci sendiri di kamar begini dibekehin. Masya Allah. Lah sekarang punya anak 3, laki lagi duduk lewat depan suami, boro-boro permisi bang, geblak. Ada yang begitu bini ada, bener. Sini. Ayo di sini, berdiri di sini. Kita ramah-ramah ruqyah kan. Bu, ya Allah ya Rabb, you harus sopan depan suami. Masya Allah. Terusin Bu. Capek enggak? Siapa yang capek? Saya. Mudah-mudahan ibu solehah ya. Kemudian istri solehah, malam sekarang malam apa? Malam Senin. Nanti malam istri solehah jangan suami minta baru dehem harus ngerti. Ibu lagi nonton TV nih, suami di kamar, kata suami langsung dimatiin TV langsung ibu ya. Samperin laki kita. Itu namanya istri soleh. Ini mah abang acara TV rame. Ya Allah, anteng. Suami udah 3 kali ngedehem kagak ngaruh. Kata suami di kamar, kata suami, suami sampai itu suami di kamar sampai muntah.
Bu Haji kalau pengen senyum-senyum aja ya. Ayo jangan ditahan senyum ya. Karena orang bilang 2,3% orang sehat itu kena banyak tersenyum. Betul nggak? Di Jakarta ada olahraga senyum, Bu. Gitu. Kalau pengen senyum, senyum aja ya, jangan ditahan. Gitu. Karena sehat. Ibu punya tetangga murah senyum, lihat orang itu yang murah senyum kagak pernah ke puskes, dia mah sehat mulu. Tapi ibu punya tetangga susah untuk senyum, cepet modar yang begitu mah, Bu. Betul nggak, Bu? Ayo, jangan kayak kemarin saya ngaji di Banten, bapak-bapak di depan pakai sorban begini. Dia kira ceramah saya itu nggak lucu gitu. Pas begitu tengah ceramah kan saya begini ceramahnya, banyak orang yang ketawa. Dia mau ketawa, malu sama orang, ditahan. Lah kan ketahuan sama depan dia. Orang mah pada haha, dia mah orang ketawa haha, dia mah Sajam setengah dia nahan ketawa. Akhirnya apa yang terjadi? Pipinya pada pelenung, Bu, kayak balon. Dibawa ke dokter, sama dokter ditusuk sama jarum, ces pelatak, ces pelatak, kasihan. Terusin, Bu, terusin. Mudah-mudahan ibu-ibu bersolehah, amin. Rasulullah pernah mengatakan tadi, Bu, adibu auladakum ala salasi khisalin. 3 kewajiban untuk ibu mendidik anak. Yang pertama, cinta Rasul. Bagaimana cinta Rasul? Ditaruh di pesantren, jangan sekolah mul. Jangan sekolah mul. Kalau sekolah umum mulu, anak sekarang kagak bakalan tahu adab akhlak kepada orang tua, Bu. Yang tawuran sekarang anak sekolah apa anak pesantren? Anak sekolah. Kalau sekolah dulu agama itu dimasukin, mau pulang wal asri, betul enggak? Kemudian upacara hari Senin, mengheningkan cipta dimulai baca Fatihah, betul enggak? Jadi agama-agama itu sekarang kagak ada, Bu. Di sekolah umum itu. Betul enggak? Harus pesantren anak sekarang, kalau kagak pesantren gagal total terus terang. Apalagi sekarang ada genser-genseran usia SMP sudah bawa celurit, bawa golok, orang yang lagi jalan dibacok, orang lagi jalan bacok. Itu sekarang banyak, Bu. Makanya anak-anak kita taruh di pesantren, Bu. Jangan kayak saudara saya tuh di Bekasi sono. Orang kaya. Sekolah mulu anak itu. Pesantren ngapa? Kagak, gua mah. Banyak uang. Takut kayak lu pada budug. Begitu. Sekarang saya parahin, udah sekolah anak. Alhamdulillah. 4-4-nya anak saya itu sudah SS-an semua. Maksudnya apa? Nah, sarjana semua. Pada kerja belum. Pas begitu saya ke rumahnya, bener anaknya SS-an. Pada beku semua. Menggigil semua. Saya tanya, ini yang pertama S apa? Ya udah sarjana, pokoknya sarjana. Udah kerja? Alhamdulillah Haji, udah kerja. Di mana? Di percetakan. Nyetak apa? Nyetak bata. Sarjana nyetak bata. Yang kedua, alhamdulillah sarjana PNN, sekarang udah kerja, kemarin kesetrum mati. Yang ketiga, sarjana hukum, alhamdulillah sekarang kerja. Enggak, kemarin maling motor dihukum. Akibat apa? Akibat agamanya tidak ada, betul enggak? Awas, Bu. Kalau sudah ada dasar agama, insya Allah bergaul dengan siapapun. Jadi apa dia profesinya? Insya Allah tidak lupa sholat, tidak lupa orang tua, betul enggak? Tahu akhlak, gitu, Bu. Terusin. Apalagi sekarang banyak anak-anak seusia SMP, SMA tidak bisa baca Quran. Banyak sekarang, Bu. Bahasa Inggris pinter, bahasa Jepang pinter, giliran baca Quran tidak bisa. Apalagi sholat. Ini kata Rasulullah, walau ibunya rajin tahajud, bapaknya rajin sholat tengah malam, tetapi ngantepin orang tua anak bodoh dari agama, dayus ibu bapaknya, walaupun rajin ibadah, masuk surga haram untuk orang tua yang begitu. Na'udzubillahimin. Baca Quran itu, Bu, susah. Tuh bos limbah di Bekasi datang ke saya, usianya 70 tahun, isinya 61 tahun, pengen bisa baca Quran. Kata saya, maaf Pak, Bapak harus bayar. Nggak apa-apa. Soalnya kagak bayar saya nggak mau. Ini udah kepingin pasti susah.
Bener susah banget Bu, tabat 4 bulan, tabat baru kelar. Kemarin namatin tuh, malam minggu kemarin. Ayo Pak, innahu kana tawwaba. Ayo, innahu kawatambaga. Susah ya. Innahu kana tawwaba, innahu kawatambaga. Susah. Sekarang lagi Fatihah susah banget, kata saya sirotol, si tolol, lazina tadina, sirotol lazina, si tolol tadina, susah. Ghairil gurawil, susah. Udah tua susah. Itu istrinya kalau ngomongin duit, masya Allah pinter banget. Pas giliran baca Fatihah, kata saya, liatin bibir saya Bu, iyyaka na'budu, ayo, iyyaka na'budu, berdua, bertiga Bu, susah. Awas Bu, Al-Quran itu mujizat Rasulullah Bu, sampai sekarang masih ada. Dibaca dapat pahala, nggak ngerti pun dapat pahala, yang ngerti gede pahalanya. Rumah bagus pinggir jalan, abis subuh dibaca Al-Quran. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Pantes enggak? Indah enggak? Rumah jelek abis subuh pinggir jalan, yang baca Al-Quran, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Pantes enggak? Indah enggak? Itulah Al-Quran. Ini nama ulah rumah jelek abis subuh bukan Quran, musik. Cocol dicocol, belum disuapin, belum disuapin, dicocol lagi, sambal panas, bakar rumah kayak begitu mah Bu. Quran, baca Quran itu Bu, yang pendek harus dipendekkan, yang panjang dibacanya makhorijnya harus bagus, mana kha, mana ha, begitu. Itu Al-Qur. Jangan lagu-lagu kita, jangan mentang-mentang orang Subang, iya kana budua, iya, jangan. Anak muda hobi dangdut, baca Yasin malam Jumat lagu dangdut. Yasin wal Qur'anil Hakim. Gak boleh. Itu Asep Irama. Gak boleh ya. Anak muda, preman, ajan lagu dangdut, tanya ada salah, jangan, nggak boleh Pak Hansip. Ada di Kerawang musola kosong terus nih, subuh-subuh anak muda abis nonton, orang pada ajan, nggak ada kosong di musola, langsung dia masuk sholat, trek cetek, kagak pakai seni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung RT ke jalan, masyarakat pada keluar, masyarakat keluar, ada apa RT yang ajan, kenapa? Serang di musola ribut. Jadi kita walaupun hobi sini harus tartib, betul nggak? Wad usaiin fi mahalihi. Kalau sholawat beda lagi Ibu. Kalau sholawat itu yang pendek dipanjangkan nggak apa-apa, makhorij nggak begitu indah nggak apa-apa, yang penting berbacanya. Sholawat itu biar riya kita pengen dipuji orang, tetap dapat pahala. Sampai nyapu sampai apa aja biasa. Salawat mah dibaca nggak apa-apa, lagunya nggak apa-apa, apa aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Itu udah biasa. Kemudian Ibu, salatullah, salamullah, udah biasa. Pengen lagunya lagu yang indah atau lagu India, boleh. Hosaibah, Hosaibah,
oh saiba mere getam se tu bataingi kakak ada pyare hame. Apa nih ibu ngerti enggak? Pengen melohok mulu dari tadi nggak ngerti. Saya juga sama nggak ngerti ibu. Daripada enggak punya paganyaran, mending disolawatin. Lagu itu versinya. Salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin tawasalna bibis wabil hadi rasul wa kulli mujahidi bi ahlil badriyah. Sama enggak? Punya pahala enggak? Hari apa pengajian di sini ibu-ibu? Kiainya belum datang, yang jauh belum pada datang. Rumah yang dekat dengan ini bawa mie ke pinggir jalan. Begini, salatullah salamullah. Insya Allah macet jalan. Pak RT lewat, kata Pak RT ada apa tumben macet banget ini? Ibu mandi Stalin Pak RT. Emang kenapa? Stres. Allahu Akbar. Ibu mudah-mudahan pada sore ibu Sekarang tinggal bapak-bapaknya. Boleh saya singgung bapak-bapak? Karena rumah tangga juga sakinah mawaddah warahmah itu adalah ibadah, betul nggak? Kepada para suami tolong dengarkan. Yang pertama, bapak-bapak yang punya istri, tolong yang namanya istri tidak mau dibanding-bandingkan dengan istri orang lain. Betul? Setuju? Kadang-kadang bini dibanding-bandingkan dengan istri orang lain. Jangan. Kalau kita pengen punya istri cantik, cakep, kasih modal, kasih modal. Setuju? Yang namanya perempuan baru bisa diservis, bisa diservis. Betul enggak? Yang itunya udah Coca-Cola bisa jadi Sprite begitu. Tahu bu? Ya namanya kan yang namanya kencing perempuan itu beda-beda suaranya bu. Yang saya tahu kalau perawan mah nih Sprite begitu. Sprite begitu. Kalau udah punya anak 2, 3 beda lagi Coca-Cola begitu. Kalau nenek-nenek ke sawah begitu. Satu tuh Pak. Yang kedua, yang nanya sama perempuan itu ingin dan sekali maunya dipuji sama suami, betul enggak? Ibu pernah dipuji sama suami? Ih, gila. Ini laki kita memuji mah randa mulu, janda mulu. Bapak-bapak yang namanya istri itu kebanyakan pengennya dipuji sama suami. Suami walaupun kita enggan untuk muji, ngebohong juga enggak apa-apa. Dia mah kagak tahu ini. Umpamanya bini kita udah dandannya kebangetan, itu gigi sampai merah kena lipen. Kita enak banget lihatnya. Malah nanya, bang cakep enggak? Padahal dalam hati kita ngomong jelek. Jangan begitu. Udah cakep begitu. Itu. Kadang-kadang suami suka jujur. Bini udah pakai lipstik merah, dimerah-merahin bagus. Nanya, bang cakep enggak? Kayak luwak habis makan ayam loh. Begitu. Jangan begitu. Bini kita udah dandan rapi, pengen dipuji sama lakinya. Bang cakep enggak? Samperin. Matamu duhai tajam sekali. Begitu. Menusuk jauh ke lubuk hati. Kan senyum tuh istri. Bisa aja bang. Senyummu duhai manis sekali, membuat aku setengah mati.
Terus dahunya, aku cinta padamu, padamu, aku sayang padamu. Begitu, yang namanya laki mah suka dipuji enggak ibu sama suami? Enggak dulu pengantin baru mah kagak cadel lagi, cadel-cadelan. Anak aja. Kata suaminya, li oko. Lagi berdua di kamar, kentut, pengantin baru, kentut, pos. Lakinya ini, kata lakinya, neng entut ya. Ngomongnya sampai begitu, neng entut ya. Kata perempuan, au. Lakinya ngomong, enggak ah. Ngi begitu. Bilang wangi juga, ngi. Lah sekarang perempuannya lah lagi di kamar, tut. Suaminya datang ke kamar, pahit banget lo, kentut ya. Masya Allah. Bang, begitu bang. Puji yang namanya istri. Yang ketiga, tugas dari suami, dengerin suami. Istri itu kodratnya satu menstruasi, yang kedua hamil, yang ketiga melahirkan, yang keempat nyunyusui, betul enggak? Selain daripada itu kewajiban suami, nyuci kewajiban suami, ngepel kewajiban suam, masak kewajiban suam, ngetein anak kewajiban suam. Kata bapak-bapak, gua mana tetenya? Tuh di Arab kalau lagi anak udah bayi dikuliin, betul enggak? Makanya ibu lagi hamil nih sekarang 9 bulan, panggil suami, bang, sini, ada apa? Ini perbuatan siapa? Perbuatan abang. Jadi ini anak siapa? Anak abang. Kalau lahir berani berapa sehari nyetain? Enggak apa-apa, enggak dosa, emang begitu. Kewajiban suami itu. Kita mah bu, cuma begitu doang. Kemudian ada istri dia mau nyuci, mau ngasih makan kita, mau masakin kita. Itu semata-mata istri kita itu ingin ridho dan pahala dari suami. Betul nggak bu? Makanya banyak kewajiban kita bapak-bapak yang ditopang sama istri. Makanya harus tenggang rasa, kasihan sama istri yang paling capek rumah tangga dah istri. Betul? Setuju? Apapun jabatan seorang suami, mau jadi kiai, mau jadi jenderal, mau jadi lurah, mau jadi apa, kesuksesan kita punya rumah, punya kendaraan, itu bukan hasil doa kita, itu hasil doa istri kita di rumah. Setuju? Yes. Makanya bapak-bapak kalau pengen banyak yang ngedoain, bini jangan atu. Setuju ibu? Kenapa tadi bilang yes? Bapak-bapak setuju? Gak ada yang nyaut. Bapak-bapak setuju? Orang jadi sono jauh suaranya. Bapak setuju? Gitu. Kenapa? Takut kelihatan sama bininya. Kalau kelihatan sama bininya sekarang pulang, bininya udah di sini pintu begini. Ayo, lu masuk gua gebok lu. Emang kenapa neng? Jangan masuk Lu tadi bilang setuju, goblok emang gua kelihatan. Yang namanya suami paling takut sama biar kata jenderal, biar kata lurah, biar kata kiai yang gagah, tetap sama bini mah kalah. Kenapa saya bilang begitu? Yang namanya perempuan itu paling jago itu perempuan. Kenapa? Dia mah bisa menghidupkan yang mati, bisa mematikan yang hidup. Ibu ngerti gak sih? Udah. Iya, yang mati jadi hidup sama ibu mah. Masya Allah. Terusin bu, terusin. Capek gak sih? Mudah-mudahan ibu pada solehah ya. Sekarang ada suami di rumah. Nih, yang namanya istri, maaf kata nih, walaupun mau ngaji tetap harus minta izin sama suami. Besok-besok hari Minggu ada tabligh akbar, ibu mau ngaji, suami lagi tidur, kita minta izin, udah dangdan, masih tidur Pak Haji, bangunin. Suka marah Pak Haji, bukan marahnya ibu ngebanguninnya kagak sopan, jadi marah, ngebangunin diinjek, bangun, molor mulu bangun, lihat jam, Lalu suami marah, kata suami, lu yang melek goblok, lihat jam tuh, ngebangunin yang sopan sama suami nih, triknya begini. Itu udah dangdan nih bu,
Suami masih tidur. Ngebangunin sama suami pertama ditiup telinganya. Jangan kenceng-kenceng. Jangan marah ntar. Sepoi-sepoi angin. Dibisikin di telinga kanan, lalaki soleh. Malah tambah ngorok. Begitu. Atau lagi yang kiri, pria calon surga. Malah mama ngorok. Berarti trik yang pertama belum bisa membangunin. Trik yang kedua, jidatnya disun. Satu kali, dua kali, coba. Indah insya Allah 2 kali. Ternyata belum bangun trik yang kedua. Ini yang trik yang ketiga. Siram. Ini babalana siram. Trik yang ketiga, bukan disiram. Trik yang ketiga, bibir ibu diantelin sama bibir dia. Diteken, dikenyot. Siapa yang bilang bau? Sama laki sendiri bilang bau. Bujigong. Jangan begitu lah sama laki sendiri loh. Lihat dalam kitab Ukud, seandainya suami kita ingusnya hijau, keluar, ibu kenyot, itu belum apa-apa pengabdian seorang istri terhadap suami. Ini baru bibir diantelin dikenyot, kenyot gigit sedikit, nanti suami melek. Kata suami, ada apa sayang? Saya udah dandan mau ngaji pengajian, minta izin ya kalau mau tidur terusin, kalau mau makan udah siapin neng tuh di meja makan ya ayah. Ambil tangannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami tidur lagi, ibu berangkat ke pengajian, langkah demi langkah dengan ridho suami, mudah-mudahan masuk surga, pintu surga. Ini laki masih tidur, dandan mau ngaji. Laki masih tidur, mau berangkat dilangkan, minggir mau ngaji Itu kagak sopan namanya, Bu. Suami bangun jam 9, mau makan, dilihat di meja makan cuma ada timun, guruntul timun atu. Di piring ada keratas, dibaca sama suaminya. Itu uang 5.000 beli bala-bala aja kalau mau makan di depan. Ya Allah. Macam apa begitu? Dia jadi panitia, Allah itu emas yang 10 dipakai semua cincin. Dia bawa qasidah paling depan, qasidah. Megang mic nggak begini. Orang mah mukul qasidah mah di pinggir, dia mah di depan. Pengen pamer emas yang 5, sebelah sini 5. Lagunya sampai salah, judulnya Jilbab Putih. Dia fokus pamer emas, jilbab putih, lambang keputihan tuh. Akhirnya ibu-ibu yang pakai kerudung putih marah, turun. Kemudian dia turun, dadah dulu, dadahnya begini, dadah. Sombong. Beres acara dia pulang, mampir dulu di pasar beli jengkol. Itu saking sombongnya beli jengkol ke tukang jengkol, Mang berapa jengkol sekilo? Itu jari jemari sampai hidup. Sombong sama tukang jengkol. Kata tukang jengkol, sombong lu, cuma emas segitu juga. Untung tukang jengkolnya kaya, giginya dari emas semua. Itu tukang jengkol kagak mau kalah, sampai nyengir, 5.000. Berapa kilo? Nih gua sama emas mulu nih. Ibu kalau mau ngaji pakai emas cuman perhiasan aja, betul gak? Jangan betul gak? Pakai baju cuman menutup aurat, betul gak? Masya Allah, ini baju bray, kerudung rupa-rupa, baju rupa-rupa, selop rupa-rupa. Suaminya di rumah penyakit paru-paru, ngak-ngak sendiri, modar tuh. Banyak perempuan seperti itu. Betul gak, Bu? Di sini mah alhamdulillah pakai tasnya nggak gede-gede. Di sana mah di Karawang pada gede-gede. Nih bapak-bapak, kalau ada perempuan ngaji pakai tas gede, itu bukan kitab isinya, bukan. Kalau mau pulang ada pisang dimasukin, begitu. Itu yang saya tahu. Mudah-mudahan ibu solehah. Terakhir pesan dari saya, yang namanya ibu-ibu supaya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, apalagi udah tua nih, yang namanya ibu kalau mau tidur nyikat gigi dulu. Jangan nguap depan suami bau karbit.
Biar ibu cakep-cakep juga tetap ketiak mah bau. Kalau mau seminggu sekali malam Senin pakai minyak. Nah, nyonyong nggak apa-apa. Ketiak dulu. Di atas ke bawah merem, perih tuh minyak, Cek. Itu pusat. Perih-perih. Siapa yang bilang perih? Bukan di dalamnya tuh. Kemudian di belakangnya liatin, jangan ketawa mulu. Udah zuhur ini, Kang. Udah zuhur ya. Udah antar lain kali lagi ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, di Sukabumi, kemudian yang kena gempa kemarin di Garut, mudah-mudahan pada sabar, amin. Mudah-mudahan Bekasi jangan, amin. Apa sebabnya? Kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Kalau Allah sudah murka, bukan orang yang tidak sholat, bukan orang yang suka doraka saja yang Allah kasih musibah, kasih bencana. Orang-orang yang suka sembah, yang lega tahajud juga kena bencananya, betul gak? Makanya kita wajib watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, saling menasihati. Kalau kita udah Allah murka, bukan hanya untuk yang doraka saja, yang dosa saja, orang yang kiai, yang soleh juga kena gimbasnya, betul. Rupanya sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, mau dimaafin Ibu ya. Yang benar dari Allah, yang salah di keluhan saya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang. Kalau ada nenek-nenek telanjang, apa yang terjadi? Ditutupin ngapa? Kalau ada salah-salah saya, tolong ditutupi. Al-isanu mahalul khata'i wan nisyani. Mohon maaf, itu bukan ngaji, hanya itu kalau surur saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.